Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Aurel. Hari ini, kakak akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Gara-Gara Kuman, yang ditulis dan diilustratorkan oleh Kak Fadel, Kak Mufidah, Kak Raka, dan Kak Uswatun. Nah, selamat mendengarkan ya adik-adik. Pada suatu hari, ada 3 orang anak yang sedang bermain di halaman rumah. Mereka masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. Mereka berasal dari Kampung Durian, Desa Sukajadi. Nah, 3 orang anak itu bernama Doni, Adit, dan Meili. Mereka adalah teman sebaya dan mereka bersahabat. Pada hari itu, mereka sedang asik sekali bermain masak-masakan di halaman rumah Doni. Mereka membagi tugas dalam permainannya itu. Ada Adit yang mengumpulkan daun-daun yang berjatuhan di bawah pohon, dan Doni mengumpulkan tanah dan pasir di sekitar halaman. Sedangkan Meili sebagai juru masak yang bertugas untuk membuat masakan dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh Doni dan Adit. Mereka asik sekali bermain, hingga tak terasa hari sudah semakin gelap. Adit dan Meili pun berpamitan kepada Doni untuk bergegas pulang. Dan sebelumnya mereka merapikan mainannya terlebih dahulu. Pada saat Doni pulang ke rumah, ia melihat kue-kue kesukaannya di atas meja. Karena sangat lapar, Doni pun langsung memakan kue tersebut dengan lahap. Padahal sebelumnya Doni belum membersihkan tangannya setelah bermain tanah di halaman rumah tadi. Dan tidak lama kemudian, ibu menghampiri Doni. Karena melihat Doni yang sudah pulang dengan keadaan baju dan tangan yang kotor. Tanpa tahu, Doni sudah memakan beberapa kue di meja. Ibu pun menyuruh Doni untuk segera mandi dan bergegas melaksanakan sholat maghrib. Doni pun langsung bergegas mandi karena dia mulai merasa gatal-gatal pada tubuhnya akibat baju dan tangannya yang kotor. Setelah mandi, Doni memakai pakaian yang bersih dan segera melakukan sholat maghrib. Tak lama kemudian, Doni mendengar ibu memanggilnya untuk makan bersama. Doni pun menghampiri ibunya, lalu mereka makan bersama di ruang makan. Nah, setelah selesai makan, Doni pergi ke kamar untuk belajar dan mengerjakan tugas. Ada beberapa tugas yang ia belum kerjakan. Karena menjelang ujian akhir semester, tugas yang diberikan oleh guru sangat banyak. Oleh karena itu, Doni pun mengerjakan tugasnya satu persatu. Selesai belajar dan mengerjakan tugas, Doni pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan, kaki, muka, menggosok gigi, dan juga berwudu sebelum tidur. Selepas dari kamar mandi, Doni pun segera kembali ke kamar dan merapikan tempat tidurnya. Sebelum tidur, Doni tidak lupa untuk membaca doa terlebih dahulu dan segera tidur pada pukul 10 malam. Pada saat Doni sedang tertidur pulas, tiba-tiba perut Doni terasa sakit sekali. Ia pun segera memanggil ibunya. "Ibu, perut Doni sakit, Bu." Sambil terisak, Doni memanggil ibunya karena menahan sakit. Ibu pun segera ke kamar Doni untuk mengetahui keadaannya. "Doni, kamu kenapa, Nak? Kok bisa sampai sakit perut begitu?" tanya ibu sedikit panik. "Tidak tahu, Bu. Tiba-tiba perut Doni terasa sakit sekali. Doni juga merasa mual dan pusing, Bu."
ujar Doni. Nah, mendengar penjelasan Doni, ibu pun langsung bergegas untuk bersiap-siap pergi ke rumah sakit bersama Doni dengan harapan keadaan Doni lekas membaik. Doni dan ibunya pun langsung berangkat ke rumah sakit terdekat malam itu juga. Setelah tiba di rumah sakit, ibu dan Doni menunggu antrian sejenak. Karena keadaan di rumah sakit walaupun sudah larut malam, tetap ramai oleh pasien yang ingin berobat. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya mereka pun masuk ke ruang periksa dokter. Kemudian Doni ditanya oleh dokter perihal gejala apa saja yang ia rasakan. Lalu Doni pun menceritakan apa yang ia rasakan. Mulai dari perut yang terasa sakit sekali, kepala yang pusing serta adanya rasa mual. Dan setelah menjelaskan gejala apa yang ia rasakan, Doni pun diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa, ternyata Doni terkena penyakit diare karena ada bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu dokter berpesan kepada Doni untuk selalu menjaga kebersihan tubuhnya dengan selalu mencuci tangan pakai sabun setelah melakukan kegiatan yang membuat tangannya kotor. Seketika Doni ingat bahwa ia lupa mencuci tangannya selepas bermain tanah bersama Adit dan Meli sore tadi. Kemudian, ia langsung menyantap kue yang terdapat di atas meja. Doni pun langsung menyesalinya. Dan menurut pada perkataan dokter. Terakhir, dokter berpesan agar Doni selalu makan makanan sehat dengan gizi seimbang. Dokter pun memberikan obat kepada Doni untuk menyembuhkan penyakit diarenya. Nah, kemudian Doni dan ibunya pun langsung pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, ibu pun langsung menyuruh Doni untuk segera minum obat yang diberikan oleh dokter tadi. Lalu setelah minum obat, Doni pun kembali untuk melanjutkan istirahatnya. Singkat cerita, setelah Doni sembuh, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga kebersihan diri dan mengingatkan teman-temannya untuk menjaga kebersihan juga agar kejadian yang ia alami tidak terulang kembali. Dan perlu diingat bahwa kebersihan itu adalah pangkal sehat. Selain itu, Doni juga berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu makan makanan sehat dengan gizi seimbang, sesuai dengan pesan dari dokter. Nah, adik-adik, maka dari itu, apa kalian mau mengalami hal yang sama seperti Doni? Tentunya tidak, kan? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus selalu menjaga diri dan melindungi tubuh kita agar terhindar dari kuman-kuman dan bakteri yang jahat sekali. Sehingga kita tidak akan mengalami sakit diare seperti Doni. Dan jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus selalu mencuci tangan, memakai sabun, dan harus memakan makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Setelah bermain dalam keadaan kotor, seharusnya kita langsung bergegas untuk mandi agar terhindar dari kuman-kuman yang jahat. Nah, seperti itulah ceritanya adik-adik. Mungkin kakak cukupkan ya ceritanya untuk hari ini. Insya Allah kakak akan bercerita lagi tentang cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih adik-adik untuk selalu mendengarkan cerita kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.